Waman a'rada an dzikri, karena zikir itu cahaya. Pada saat kamu bersama cahaya, berarti kamu bersama dengan solusi. Bersama cahaya, bersama dengan Allah. Tapi bersama tidak bersama zikir, tidak bersama cahaya, lupa pada Allah, berarti kita bersama dengan kegelapan. Waman a'rada, siapa yang melarikan dzikir, waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka, maka dia akan masuk dalam kehidupan yang susah, sahabat. Jadi kehidupan yang susah itu disebabkan lupa kepada Allah. Kehidupan susah. Jadi apapun yang sedang kalian alami, kalian susah, itu pasti penyebabnya adalah kita dalam kegelapan. Tadi semua. Makanya kata Allah adalah dalam Al-Qur'an innallaha dalam ayat itu adalah yang innallaha yukhrijuhum minadh-dhulumat ilan nur. Dari semuanya. Pada saat engkau sudah sekarang dalam kesulitan, maka kembalilah tabayatubu taubatan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti sekarang kau menuju cahaya dari semua. Ya. Maka itulah baginda Nabi dipanggil anta samsun, anta badrun, anta nurun pauko nuri, anta iksyirun wagoli, anta misbahus suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Tadi ya Nabi Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itulah kata Allah tadi katakan di sini adalah ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmat. Tadi semua. Wa ulaika humul muhtadun. Jadi pada dasarnya bahagia pilihanmu, susah pilihanmu. Kau ingin bahagia, bersamalah Allah. Kalau kau ingin celaka, itulah pilihanmu kata Allah. Tadi semuanya, ya. Jadi sahabat ke kiri Allah, ke kanan Allah. Tadi silakan mau pilih dengan jamal dan kamalnya atau pilih jalal dan qaharnya. Itu pilihanmu. Mau pilih wa khairihinya atau wa syarihinya. Tapi tetap dua-duanya juga Allah dari semua, ya. Dari semua. Kemudian ulaika alaihim sholawatun, dan mereka mendapatkan sholawat, artinya ampunan dari semua. Itu tadi. Tetapi bahasa hakikatnya adalah tadi sama. Pasolli. Nah di situ pasolli bukan sholat. Pasolli hampir sama dengan di sini adalah ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim. Tetapi adalah di sini adalah sholawatum bukan sholat, tapi semua adalah sama, mendapatkan sholawat. Ya, ulaika alaihim sholawatun, mereka mendapatkan sholawat. Pasolli, mereka sudah mendapatkan sholawat. Tadi semua, ya, karena tubuhmu sudah menjadi mim ha mim dal. Tadi pasolli li rabbika, kepada Tuhannya wanhar, dan kamu sudah berkorban. Apa yang kamu korbankan? Kamu sudah kembali. Aku ridho, sebenarnya aku ada yang diadakan. Berarti kamu sudah ridho. Aku wujud yang diwujudkan. Aku hidup yang dihidupkan. Semua, ya. Maka kalau sudah begitu berarti kamu sudah tidak lagi ketakutan dalam hidupmu. La khaufun alaihim walahum ya zanun. Tadi semua, ya. Barangkali itu saja yang Abah bisa sampaikan. Tadi sehat semua, ya. Pada dasarnya Abah kasih tahu, ya, bahwa ujian ketakutan ini akan semakin dahsyat. Maka kata Abah, apapun yang terjadi, jangan takut. Tadi semua. Kembalilah kepada Allah. Dari sekarang kembalilah pada Allah. Dulu waktu ada COVID, Abah sampaikan pada siapapun. Ada yang cerita pada Abah, bah, waduh, COVID nih bagaimana usaha saya? Aduh, bah, COVID, bagaimana ini tetangga saya mati? Nah inilah. Sampai akhir zaman nanti sahabat, sampai nanti ke depan ini akan musibah berupa virus, akan musibah berupa macam-macam, ya, tsunami. Bahkan kata Abah tadi live pagi bahwa sudah berbisik 3 gunung tadi kepada Abah. Hati-hati bahwa ya tadi semualah. Kata Abah juga diomongin dikiranya dukun lagi. Diomongin dikiranya tukang tenung lagi tadi semua. Tapi ya susah tadi semua. Diomongin begitu terjadi kebetulan tadi semua. Ya susah lah. Tapi nggak apa-apa, kita hidup itu nggak usah mencari ridho manusia. Cuma Abah ngasih tahu pada kalian saja.
Apapun yang terjadi, jangan takut, percayalah. Kalau memang hidup itu adalah mati itu mati, berarti mati itu lebih baik semua ya. Itu saja. Kalau kita sudah bersama Allah, tidak ada ketakutan. Pantas. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum ya lahzanun. Tadi semua. Mohon maaf atas kekurangan. Marilah kita tutup dengan salawat Bani Hashim tadi semua. Ayo baca ya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Dan selamat pagi sahabat yang ada di majelis. Ada yang dari Purwokerto, ada yang dari Subang, ada yang dari mana itu? Tanjung Priok ya semua. Sing penting panjenengan dimanapun yang offline maupun online sehat semua, berkah semua, insya Allah ya. Di hari Ahad kita hari ini sahabat ya, kita patut rayakan, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan, atas hidup yang kita miliki, atas napas yang kita miliki ya. Bagaimana kita semakin baik penyadarannya tentang kehadiran Dia, tetapi marilah juga pahami sahabat secara ilmu pengetahuan ya sahabat. Pada dasarnya Abah sudah jelaskan sebagaimana Allah menyampaikan Allahu nurus samawati wal ardh. Berarti sesungguhnya adalah di alam ini hanyalah nur Allah. Maka tadi la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Ya, la ilaha illallah Muhammad nur haqqullah, la ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. Di penghujungnya la ilaha illallah kun sholli ala Muhammad. Maka di alam ini sahabat disebut alam tadi semua atau alamat tadi semua bisa dikatakan adalah boleh syai'in, boleh makhluk ya, boleh sesuatu ya, apapun itu namanya. Mari kita pahami sekarang secara adalah ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan itu jujur ya, dan Allah menyuruh kita memahaminya secara ilmu pengetahuan. Wa ma aksaruhum illa dhanna ya, inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a innallaha alimun. Allah itu adalah maha mengetahui. Jadi pada dasarnya adalah sesungguhnya kehidupan di dunia ini tentang tahu dan tidak tahu. Maka ada orang yang dia tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Ini parah. Ada orang yang dia tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Ini akan baik. Karena orang yang tahu dia tidak tahu, bahwa dia akan alam akan terus mengasih tahu. Maka itulah kenapa di dalam prinsip kita ini adalah kosong. Karena selama tidak ada kosong, maka tidak ada alam yang bisa mengajarkan kepadamu. Itulah kenapa baginda Nabi bersabda, walaupun orang itu apal 1 juta kitab, tetapi pada saat dia berhenti belajar dia orang bodoh. Karena tadi, selama kamu merasa sudah tahu, maka selesailah, tidak ada pengetahuan. Semakin jelaslah hadis Nabi, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslim minal mahdi lalahdi. Harusnya mencari ilmu itu sepanjang hayat, sepanjang hidup. Karena ilmu itu adalah cahaya. Bagaimana mungkin kau akan tinggalkan cahaya sementara engkau adalah bagian dari makhluk cahaya. Maka inilah tentang bagaimana cahaya mencari cahaya. Tetapi pada dasarnya kita manusia, sahabat. Maka oleh karena itulah ada berlaku hukum. Ada minimal ada 15 hukum alam. Itu bukan hukum alam sebetulnya, adalah hukum sunatullah yang harus dipelajari.
bagaimanapun bergerakmu tanpa berhadapan adalah berlawanan dengan hukum sunatullah, maka tentu walaupun kau seorang kiai sekalipun, ya walaupun seorang syekh sekalipun, istilahnya adalah memasukkan air, mau bikin kopi, ya mendidihkan air tapi salah masuk ke adalah ke, ke freezer, ya tidak bisa. Doa tetap doa, air membeku juga gitu kan tadi semua. Segeblek apapun kamu, walaupun kalau kamu sudah benar sunatullahnya, seanak ingusan apapun kamu, asal sudah benar ada sunatullahnya, memasukkan air untuk jadi es batu, tetap jadi es batu dia. Nah disinilah kita tidak boleh memperkosa alam. Bahasanya banyak manusia berdoa pada Allah tapi dia memperkosa Allah. Allah tidak akan menggerakkan kamu menjadikan apa yang kau inginkan sebelum apa yang itu sesuai dengan hukum dia tadi semua. Maka Abah sudah jelaskan, di dunia ini mau siapapun kamu, penjahat kayak apapun, bagaimanapun dosa kamu, selama apa yang kamu lakukan selaras dengan hukum alam, maka kau akan mendapatkan semuanya. Maka itulah kenapa makna Allah Ar-Rahmani. Ar-Rahmani, Allah memberikan nikmat besar di dunia tanpa syarat. Nggak peduli amat. Lu mau Yahudi, mau Nasrani, mau anjing, mau babi, mau kayak apapun. Yang lu bener geraknya di dalam sesuai sunatullah akan ketemu. Itulah makna Ar-Rahmani. Allah memberikan nikmat besar di dunia tanpa syarat. Karena ini berlaku hukum cahaya sahabat. Karena Allah itu adalah, maka kenapa ilmu juga ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Dan kita pun berasal dari cahaya. Allahu nur. Allah itu adalah cahaya. Tapi Allah bukan cahaya. Ingat itu. Allah tajalli. Maka sesungguhnya yang ada yang nampak ini semua adalah hanya merupakan nur Allah. Maka Abah selalu ajarkan bahwa jangan salah mengartikan Allah. Ya. Maka tadi ada nur Allah pada tubuh mah disebut dengan nur af'al. Nurnya, tapi nur af'al. Pada hatimu adalah nur asma. Pada sifatmu, ruhmu, nur sifat. Dan pada zatmu adalah nur zat yang disebut dengan sir. Jadi itulah makanya seperti matahari kata Abah juga. Allah itu punya kedudukan yang maha tinggi. Tetapi mengutus nur cahaya. Disebut Nur Muhammad itu. Itulah Rasul. Tadi semua. Nur Muhammad itu Rasul. Maka kita satu sisi bersama cahaya itu, satu sisi bersama Allah gitu. Satu sisi kayak dua tali gitu kan tadi. Satu sisi bersama yang rendah kita di alam materi. Makanya paling rendah di bawah itu secara ilmu pengetahuan adalah wujud materi. Jadi nur itu pada saat titik terendahnya berwujud. Maka tadi semua yang wujud ini adalah berasal dari energi dan semua energi itu berasal dari cahaya dan semua cahaya itu berasal dari Allah. Nah itu pahami. Maka berlakulah hukum cahaya. Maka tadi seolah-olah Allah itu dihitung berdasarkan frekuensi gelombang. Jadi semua bisa kesadaran pun kepada Allah itu sesuai dengan frekuensi gelombang. Jadi bukan ruang dan waktu pada ini, tetapi adalah pada dimensi cahaya. Tadi semua, maka disebutkan ada pada yang bawah disebut dengan infrasonur, kesadaran rendah, kesadaran binatang. Jadi pada dasarnya kesadaran tubuh kita ini kesadaran binatang sesungguhnya. Maka inilah. Jadi kalau kita ada pada sisi jasadnya kesadaran binatang lah, maka kata Allah ulaika kal an'am tadi semua ya. Tapi pada puncaknya Sidrah al-Muntaha, maka disitulah dibagilah kayak 7 lapis langit tadi semua. Dimensinya bukan langit berdasarkan secara fisik. Ini jangan diartikan langit secara fisik. Dia adalah dimensi cahaya tadi semua. Kayak maka disebut sonur adalah pada frekuensi sadar, frekuensi pendengaran Tuhan yang umum tadi semua.
Makanya gelombang kita mendengar pun ada frekuensinya. Ada frekuensi rendah, ada frekuensi tinggi. Kayak jangkrik. Jangkrik itu bisa mendengar pada frekuensi sangat tinggi sekali. Dia melebihi batas tadi semua. Kelelawar. Kelelawar itu bisa mendengar atau bisa mencium, hidungnya itu dalangan puluhan kilometer ada buah. Itu dimensi tadi semua. Kemudian juga penglihatan dari kelelawar di waktu malam itu menggunakan inframerah. Maka dia tidak berpengaruh dengan pohon, dengan tiang listrik kalau malam. Karena dia bukan lagi dengan penglihatan dohir. Sebetulnya oleh Allah diajarkan kepada kita bagaimana frekuensi suara. Dari suara rendah, suara tengah, suara tinggi. Itu juga punya frekuensi. Fisika, ini bicara fisika. Demikian pula adalah pada saat kesadaran manusia. Dari mulai kesadaran rendah, menengah, sonur, infrasonur, di bawah infrasonur, ada ultrasonur, super, kemudian mahasonur. Yang paling tinggi. Itulah yang kadang-kadang sidroh al-muntaha. Tapi sebetulnya tidak bisa pakai begini gitu kan tadi. Cuma kita kadang-kadang refleks ada. Begini ngomongin frekuensi tinggi ke atas tadinya gitu kan tadi. Sebenarnya bukan begitu. Karena inilah yang harus dipahami tentang ruang dan waktu tadi semua. Jadi semua yang ada di alam ini berlaku hukum gelombang. Berlaku hukum fisika. Nah tetapi berlaku hukum metafisika. Maka kalau kata Abah, kalau seandainya seseorang walaupun kitabnya jago kayak apa, tapi kalau nggak memahami hukum alam sulit juga memahaminya. Ya, dia akan terjebak. Kalau kamu nggak ngerti ilmu kimia, bagaimana sesuatu itu ada nanti ada berlaku hukum tarik menarik di alam ini. Ada hukum tolak menolak. Nah, kenapa di alam ini ada hukum tarik menarik? Kenapa di alam ini ada hukum tolak menolak? Nah, bisa. Kenapa ada hukum pasangan? Nah, pasangan itu sesungguhnya adalah selalu berurusan bisa tarik menarik, ada tolak menolak. Pak Heri cinta ke si Aminah nggak cinta Pak Heri, terjadilah tolak menolak. Maka yang tarik menarik, walaupun rumahnya ada di Sumatera sekalipun, dikejar karena ditarik sesuatu oleh energi. Walaupun dekat kayak magnet, dia tertolak. Jadi hidup ini tadi semua. Tadi kalau lagu Doel Sumbang si Udin bogo ka Eneng, si Eneng bogo ka Budi, si Budi bogo ka kucing. Jadi si A cinta si B cinta si C benci sama si A. Gitu. Hukum tarik menarik. Karena pada dasarnya kata Abah juga, mari kita sekarang telusuri memahami Nur Muhammad, Nurullah itu secara dalam tadi semua. Karena ini tentang hukum fisika dan realistis. Maka itulah kata bagian Nabi, al-Islamu ilmiyun. Islam itu ilmiah. Tadi semua. Wa amaliyun dan amaliyah. Jadi Islam itu ilmiyun wa amaliyun. Yang harus dipahami tadi semua. Ya. Maka kalau tidak memiliki dasar ini, walaupun kamu apal ribuan kitab sekalipun, sulit. Karena ini berlaku hukum fisika. Tadi semua, ya hukum kimia. Kenapa ada adhesif, ada kohesif. Tadi semua. Ada benda itu bercampur, berbaur. Ada benda itu bercampur, tidak berbaur. Ada benda itu adalah tidak bercampur sama sekali seperti minyak dan air. Nah demikianlah hukum alam itu berlaku. Sekotot apapun kamu ingin jatuh cinta kepada dia, tapi kamu masih sebagai minyak tadi semua, maka sesungguhnya kamu tidak bisa. Kamu sebagai minyak tetap aja tertolak, tidak bisa menyatu dengan air. Nah itulah kenapa kita kembali pada Allah itu sesederhana itu sebetulnya. Pada saat kita frekuensinya disandarkan pada Allah, maka sejalanlah tadi sesungguhnya. Karena akan terjadi hukum tarik menarik, sahabat. Ya. Kita tadi cair di sahasi, ya. Ya ini yang harus dipahami, ya. Jadi ada hukum fisika, ya. Ada hukum fisika, ada hukum kimia,
yang harus dipahami tadi semua sahabat ya. Jadi ada beberapa hal ya. Maka di alam ini ada berlaku, ada yang disebut dengan hukum yang disebut dengan poton, boson, fermions kemarin itu ya. Sebetulnya kalau dalam bahasa kitanya sederhana sebetulnya maka tadi ada istilah ilmu pengetahuan, ada istilah hukum matematika, ada istilah hukum fisika tadi semua ya. Inilah yang harus dipahami ya tadi semua. Jadi pada dasarnya sahabat, Tuhan itu pada posisi yang tinggi daripada Sidroh Al-Muntaha. Tapi bukan tinggi menurut ukuran ruang dan waktu tadi semua. Tapi berdasarkan ruang kesadaran. Atau sebetulnya bisa diukur gelombang kesadaran. Karena gelombang itu adalah ada gelombangnya tadi semua. Maka disitulah berlaku cahaya, hukum Newton misalnya. Dan maka para fisikawan sudah bisa membuktikan. Fisikawan sudah bisa membuktikan tentang apa yang berlaku di hukum di alam ini semua. Tadi semua. Siapapun kamu, walaupun kamu nggak baca dalil kayak apapun, begitu memahami hukum alam, maka lihat hasilnya. Mereka menemukan pesawat terbang. Mereka bagaimana menciptakan besi yang begitu berat, ratusan ton, ditambah penumpang ratusan ton, hanya dengan udara dia bisa ngangkat ke atas, bisa terbang. Bisa memindahkan manusia dengan jumlah yang banyak. Nah, karena pada dasarnya ya mungkin manusia nggak paham bahwa di udara ini ada gelombang. Bahwa di udara ini ada tekanan. Sehingga tadi pada saat pesawat itu berjalan sahabat, kemarin Abah pulang dari Makassar, sahabat-sahabat yang naik Lion pending perjalanannya karena dia memiliki rute yang berbeda, padahal langit yang sama, tapi Abah naik Citylink bisa terbang karena mengarah ke arah yang berbeda. Jadi jangan kamu dikira di langit itu nggak ada jalan, di langit itu ada jalan. Maka pesawat itu makanya kenapa dibentuk bulat, aerodinamis kepalanya ini karena memang yang jalannya itulah udara. Maka dia bulat bentuknya pesawat itu. Jadi pahami ya. Jadi kalau nggak ngerti ilmu kayak ini, apalagi kalau ngerti agamanya nggak ngerti, ilmu fisikanya nggak ngerti ya udah itu mah tadi. Ya bakar ombang ambing di dunia ini. Jadi di wahangan kaman aja nyangsangna kan itu. Kumaha we beunangna. Jadi itulah kebanyakan banyak manusia dalam hidup ini judi tadi semua. Kumaha engke. Tadi karena dia tidak mengerti hukum ini bagaimana. Sementara maaf ya, ini kita bukan membandingkan dengan luar negeri. Kalau luar negeri sekolah pun sudah ditentukan. Kamu mau jadi apa? Bakat kamu sudah ditentukan. Mau jadi apa kamu tadi semua? Ya. Apakah kamu ini calon kedokteran? Apakah kamu ini alam sudah merespon kamu sebagai ahli bidang fisika? Makanya di sana itu adalah nggak ada pengangguran karena memang sekolah disesuaikan sesuai kebutuhan. Nah kalau di kita kan sekolah ini bisnis tadi semua ya. Jadi kalau di sana enggak tadi semua ya. Maka yang kuli dari kita ke sana jadi jongos tadi semua ya. Karena kita adalah tadi. Jadi ini ya sahabat bahwa sesungguhnya kenapa terjadi hukum alam tadi semua. Maka dan Quran Allah mengatakan tilka sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Bahwa sesungguhnya adalah inilah sunnatullah kata Allah dan kamu tidak akan bisa merubah sunnatullah. Seperti kamu tadi walaupun kamu istighosah 1000 orang berdoa air udah masuk ke freezer supaya kamu doa ya Allah didihkan air itu 1 miliar manusia tidak akan bisa merubah air itu. Karena itu adalah bukan begitu Allah bekerja. Allah itu bekerja berdasarkan pada hukumnya. Karena semua ini dirinya. Sekarang ini orang ingin dapat rezeki istighosah. Dari mana? Inilah ketololan orang Islam terakhir ini. Yang kata Abah tadi semua.
Maka walaupun kamu Yahudi paling Yahudi, dibenci oleh Tuhan sekalipun, nggak ada Tuhan sebenarnya benci, kata bahasa manusia kan begitu. Menurut kamu kan Allah tuh benci pada orang-orang kayak begitu? Ya tidak. Tadi semua. Nah inilah tentang hukum tarik menarik, hukum tolak menolak, dan hukum pada gelombang. Karena pada dasarnya kata Abah juga, semua materi ini adalah energi. Pada dasarnya pada semua yang kamu lihat ini nggak ada. Ini hanyalah atom, atau boleh bilang partikel yang disebut foton. Cuma foton itu hakikat cahaya ini disebut foton. Foton itu ya belajarlah sedikit fisika nggak apa-apa. Udah akhir zaman. Kita harus belajar ilmu fisik. Karena fisika itu tentang fisik. Metafisika itu tentang metafisika. Yang non fisik. Dan Allah itu maha metafisik. Artinya tidak ada. Maka tadi gelombangnya. Dari gelombang yang paling berat, kasar. Maka tadi kenapa berlaku hukum daya. Gravitasi. Semakin benda itu makin berat, kamu makin diam di bawah. Seperti balon. Tapi pada saat benda itu udah ringan, diisi gas, yang dimana udara itu lebih ringan daripada sekitarnya, maka benda itu terbang. Jadi kalau kamu ingin wusul pada Allah, kembalilah pada kosong. Itu. Jadi kosongkan. Tadi, ringankan. Atau dengan amaliyah mungkin tadi dengan mudah-mudahan husnul ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Tapi ngomong ya latif ingat hutang. Ya latif justru ingin wusul. Ya latif ingin sesuatu. Itu tidak akan berpengaruh. Apa hubungannya ucapan ya latif? Itulah itikad. Jadi lebih kepada bagaimana ya latif itu menjadi implementasi. Maka kata baginda Nabi, al-islamu ilmiyun wa amaliyun. Islam itu ilmiah dan perbuatan. Hukum yang berlaku. Tadi hukum alam yang harus kamu ikuti. Tadi semua. Jadi kebanyakan orang kita ini kadang-kadang tadi mustahilnya doa kamu diijabah. Banyak orang meminta sesuatu yang tidak dibuat oleh Allah pada dirinya. Artinya yang tidak kamu berada pada frekuensinya. Sama kamu ada di Indonesia, mohon supaya acara namanya itu apa tuh yang terkenal di RCTI ada di hadapan kamu. Walaupun istighosah seluruh dunia, nggak bisa, kamu harus pindah frekuensi. Frekuensi RCTI tanpa berdoa. Nah itulah berdoa itu geser, maka doa itu doa itu hadirkan. Jadi doa itu bukan ya Allah berikanlah acara cinta yang ada di RCTI pindah ke Indosiar. Enggak. Hukum Allah nggak begitu. Hukum Allah tuh nggak begitu. Jadi Tuhan itu apa sih? Kamu tuh pasti nganggap Tuhan itu sesosok makhluk yang bisa diatur-atur. Inilah yang paradigma yang harus dirubah. Dan nabinya sudah mengatakan al-islamu ilmiyun wa amaliyun. Islam itu ilmiah. Karena innallaha alimun. Maka tadi pengetahuan manusia dari alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lum, harus sampai ke maklum. Nah, maklum itulah al yakin. Maklum. Kalau kamu sudah maklum tadi semua, itulah maka kenapa pada ujungnya manusia itu jadi expert, jadi ahli, maklum tadi semua. Maka segala perkara orang yang sudah ngerti itu maklum tadi semua. Seperti kamu pada saat belajar baru mungkin ibu-ibu yang baru nikah bingung, mau masak ini bingung, mau masak itu bingung karena belum maklum. Ya. Dulu Abah pernah jadi seorang chef, ya tadi semua, dan bisa melayani sampai 400 orang makan hanya sendiri semua di situ. Asal ada asisten yang nyiapin tadi semua bumbunya tadi semua, ya. Udah nggak usah tukuk takar dulu, cicip dulu karena semuanya udah maklum tadi semua, ya. Dengan kecepatan tertentu saja udah paham. Berapa ini ukuran udah kebayang, itu maklum tadi semua. Nah, dalam perjalanan hidup pun begitu, maklum. Kenapa orang nggak sukses di dunia? Tadi karena dia itu belum paham, hanya baru tahu.
informasi tapi belum diaplikasikan dalam hidupnya, sehingga alam belum merespon pada dia. Karena dia selalu berharap nonton RCTI tapi mesti di gelombang Indosiar. Inilah persoalannya. Nggak usah berdoa, nggak usah apa sebetulnya. Hadirkan daya dau itu, masuklah pada frekuensi. Sama saja, angka itu kan banyak. Begitu banyak ATM, kamu punya kartu. Tapi hanya kamu yang tahu PIN kamu yang bisa masuk. Sama seperti itu. Maka Tuhan mengajarkan kepada kita lewat handphone. Bagaimana handphone itu adalah bisa berhubungan kalau nomornya sama. Misalnya 08 13 22 46 1044. Tapi kamu nelponnya 43. Yang nyambung. Walaupun kamu pakai Yasin. Ngaji Yasin, ngaji apa. Nggak nyambung. Karena Allah itu, ya itulah tadi kadang-kadang manusia di dunia ini memperkosa Tuhan. Tapi yang salah dirinya. Yang selalu disalahkan Tuhan, takdirlah bilangnya. Padahal Tuhan sudah menciptakan tadi. Semua ini sudah berlaku hukum gelombang. Maka jangan aneh kalau orang Eropa lebih sukses, lebih bahagia, lebih damai. Karena mereka mengerti hukum alam. Walaupun nggak pernah baca Yasin. Mereka mengerti hukum alam. Walaupun mereka nggak pernah baca Quran. Qurannya perbuatannya. Merasakan bagaimana dia bagian daripada frekuensi ini, sahabat. Tadi semua. Ya. Karena ini hanya tentang, kata Abah juga, materi yang berasal dari energi. Energi yang berasal dari cahaya. Semakin rendah tingkat kamu di bawah sebagai materi, maka makhluk materi akan kembali pada materi. Tadi. Ya. Maka kesadaran infrasonur, kesadaran binatang. Allah menyebutnya ulaika kal an'am. Apa tuh kesadaran binatang? Maka termasuk sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu kesadaran binatang. Maka Allah mengatakan sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan tanha, fahsya wal munkar. Itu tentang apa? Bahimiyah, subuhiyah, syaitonia. Karena manusia itu hanya ada di sisi itu. Hanya bahimiyah. Manusia yang selalu berpikir makan, minum, bersetubuh. Makan, minum, bersetubuh. Makan, minum. Kebahagiaan itu hanya pada makan, minum, bersetubuh. Bahimiyah. Ada lagi masuk subuhiyah. Sudah masuk pada wilayah. Ini wilayah. Itu biasanya masuk ke kategori ustad. Ustad apapun tadi yang expert, tukang pijit lawan tukang pijit. Ini wilayah saya. Itu sudah mulai bahimiyah. Hadis semua. Ahli ilmu dengan ahli ilmu. Itu sudah masuk subuhiyah. Maka lihat kamu. Kalau ada kucing jantan. Itu pasti wilayah di situ nggak boleh ada kucing jantan lain. Dia berantem dulu sampai mati. Kalau nggak usir. Kamu lihat kan di National Geographic. Tadi semua. Binatang itu hanya ada satu pemimpin. Itulah subuhiyah. Maka tadi kalau ada satu kampung ada dua habib berantem. Kalau satu kampung ada dua kiai berantem. Oh ini wilayah saya. Wilayah saya. Itu sifat subuhiyah. Binatang buas. Binatang, ini jemaah saya. Atau para syekh mursyid. Wah ini adalah murid saya. Maka kalau Abah nggak ada murid. Kalau kalian nganggap Abah guru, silakan urusan kalian. Karena saya ingin jadi penyatu. Bukan pemecah. Bukan ingin membatasi. Tapi ingin membuat kalian terbang bebas. Luas. Tadi semua ya. Maka itulah kenapa saya tidak mau menempatkan diri Abah sebagai guru. Tapi sebagai sahabat. Karena saya tidak ingin membatasi kebahagiaan kalian. Saya tidak ingin membatasi terbang kalian. Tapi kalau saya disebut guru, maka kalian itu adalah tidak boleh keluar daripada ini. Ya, ruang. Ruang yang saya bikin. Saya tidak mau. Karena kegagalan dari guru-guru yang ngaku guru, yang ngaku mursyid, dan sekarang oleh Abah secara batin disaksikan, disitulah karena kamu dibatasi oleh keadaan gurumu sendiri. Pada saat gurunya tidak bisa sekaratil maut, muridnya juga sama. Disitulah saya mengalami hari ini. Tidak mau ada lagi. Pantas Rasulullah menempatkan dirinya sebagai sahabat. Lebih baik menjadi sahabat. Ya, tidak ada. Karena tadi tidak ada ewuh pakai ewuh. Tidak ada hukum. Tadi hukum alam relatif akan lebih mudah. Dan kamu sebagai murid boleh berhak terbang tinggi melebihi saya. Gitu kan bahasanya.
Tapi kalau udah sebagai guru, muridmu nggak boleh terbang. Padahal dia ada punya potensi terbang. Nah inilah sahabat ya. Jadi apa yang kau nampak ini hanya poton sebetulnya. Apa sih poton itu? Kan tadi sebetulnya adalah bisa disebut, maaf ya kalau abah menggunakan bahasa fisika sekarang, supaya karena kalian pun akan memahami hukum cahaya ini. Kan hukum cahaya ini adalah tadi, kenapa kamu bisa melihat? Karena ada cahaya. Kenapa benda itu hidup? Karena ada cahaya. Tadi semua. Kenapa makhluk itu selalu mencari cahaya? Karena memang hakikat kita dari cahaya. Lihat, begitu laron itu keluar dari kegelapan tanah, dia berburu-buru mencari lampu, habis itu siap mati. Laron siap mati, asal penting ketemu lampu cahaya. Begitu keluar, semuanya ngejar dimanapun lampu berada. Karena kita adalah makhluk cahaya. Tumbuhan, kamu lihat, kamu jajal, tanam, kamu kurung dengan ember, kamu bolongin sebelah sini. Maka besok dia akan belok ke situ. Tutup lagi, bolongin sebelah sini. Besok akan belok ke situ. Karena pada dasarnya setiap makhluk itu adalah, pada dasarnya adalah materi yang berasal dari energi. Energi berasal dari cahaya. Cahaya berasal dari Allah semuanya. Ini harus dipahami. Kamu lihat orang nelayan yang sukses tangkap ikan yang paling banyak petromaknya. Yang paling banyak lampunya. Maka nelayan itu kalau bawa pergi ke laut, maka ikan bawa lampu yang paling terang. Karena ikan semua mencari cahaya. Itulah pada dasarnya. Maka sungguh aneh manusia. Maka tadi pada saat dia menjauhi dari cahaya. Tadi, ilmu adalah cahaya. Manusia menjauh dari ilmu, menjauh dari cahaya. Nah, saya katakan dalam kitab Ayyuhal Walad, kata Imam Ghazali, sesungguhnya ilmu itu tidak butuh amal. Tapi amal butuh pada ilmu. Tadi semua. Matahari tidak butuh kepada yang nyangkul. Yang nyangkul butuh pada matahari. Tadi semua. Air tidak butuh pada ikan. Tapi ikanlah yang butuh pada air. Tanah nggak butuh pada pohon. Tapi pohon butuh adalah pada tanah. Allah nggak butuh pada kita, tapi kita yang butuh pada Allah. Nah inilah. Nah, tapi bagaimana memahami gelombang Allah, hukum Allah pada tubuh ini? Karena tubuh ini menjadi partikel-partikel yang kemarin sudah Abah jelaskan, 40 triliun sel. Setiap sel itu adalah apa namanya? Ada inti sel. Setiap inti sel itu akan dibangun oleh atom. Yang di dalamnya ada elektron, proton, neutron, quark. Yang akhirnya berwujudlah kamu itu. Yang tadinya nggak berwujud sebenarnya. Sebenarnya diri kita ini kan ruh. Yang kemudian ada materi. Maka summa rodadnahu asfala safilin. Maka inilah disebut dunia. Dunia itu dana atau adna. Rendah. Rendah. Jadi alam fisik ini alam rendah. Tadi semua. Maka tetapi kita harus ngerti alam fisik sebelum memahami alam metafisik. Infrasonur, sonur, sonur. Maka Tuhan itu sesungguhnya inilah gelombang Tuhan terendah adalah di tubuh ini. Gelombangnya. Maka tadi dan gelombang Tuhan itu adalah berputar. Sebagaimana bumi ini berputar. Dan kenapa Allah ingatkan tentang berputar? Wasamsi waduha wal komari, itu memang berputar. Semua berputar pada arasnya. Itulah yang disebut dengan permion. Permion itulah hakikat Nur Muhammad itu. Selalu setiap benda itu mempertahankan identitasnya. Saya pohon kelapa. Nah, gitu. Padahal sebetulnya pohon kelapa itu poton juga. Sebenarnya. Tadi. Tapi dia membentukkan bentuk. Disitulah ada tarik menarik. Di sini itu ada. Jadi kalau bahasa apa ya? Ini kan bumi bulat. Yang ke sini gaya sentrifugal, ke sini sentripetal. Jadi kayak kamu narik gangsing. Di tengahnya diikat, diputar. Maka ikatan ke sini, tarikan gaya tarik bumi dan tarikan gaya tarik matahari seimbang.
Nah sekarang NASA mulai takut karena tarikan matahari semakin kencang. Sementara tarikan bumi semakin lemah. Karena manusianya, karena alamnya sudah dirusak, maka sekarang ini benda akan semakin mendekati seolah-olah kepada matahari. Lebih dekat beberapa derajat. Tadi semua. Itu hukum alamnya. Dan pada dasarnya pada diri kita adalah hanyalah poton-poton. Tapi poton itu tidak bisa dihitung. Itulah hakikat Tuhan itu sesuatu kayak seperti ada yang satu semuanya. Kan dalam pandangan energi Tuhan satu. We are one and we are connected. Tadi semua ya. Jadi Tuhan itu memandang kita bukan satuan, kelompok. We are one. Dan yang nafsi wahidah itu. Dan dia selalu menjadi penyatu. Bagaimanapun tadi si Permion itu tadi, si Nur Muhammad itu bergerak. Menentukan identitas menjadi si Adam. Adam itu identitas. Saya kebo, Adam tuh. Saya batu, Adam tuh. Saya kayu, Adam tuh. Tadi semua. Tapi bentuknya adalah Muhammad. Yang selalu. Maka kebo tidak mau nyatu sama singa. Itulah hukum tarik menarik atau tolak menolak. Tadi kata-kata kebo, kalau gua dekat dimakan. Tadi semua. Maka berlakulah hukum di alam ini. Maka dikelompokkan kepada binatang ada omnivora, tadi herbivora, karnivora, tadi semua. Begitu hubungan dibagilah hubungan disebut dengan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme, ya, saling membutuhkan, saling menyakiti. Tadi hubungan laki-laki dan perempuan yang parasit akan saling menyakiti. Hubungan simbiosis parasitisme. Tadi semua, sebagaimana ada benalu nempel di pohon mangga, itu menyakiti dia. Maka kenapa suka laki-laki atau perempuan yang merusak orang lain disebut benalu? Hubungan bukan happy. Itulah hubungan yang terlarang di alam, tapi terjadi tadi semua. Ya, inilah harus pahami tentang hukum-hukum seperti ini tadi semua. Ya, tadi maka terjadilah sahabat adalah kenapa terjadi rantai makanan di kehidupan ini, di mana saling membutuhkan masing-masing. Karena pada dasarnya ini semua hanya gelombang yang disebut dengan poton. Tapi poton tidak bisa punya nama. Maka dia membentuk menjadi disebut dengan Permion, Nur Muhammad. Yang berwujud Adam. Maka tadi nama zatku Allah. Allah itu selalu menyatukan zat yang satu. Kul huwallahu ahad. Maka Allahu nurus samawati wal ar. Lillahi ma fis samawati wal ar. Lahu ma fis samawati wal ar. Kul huwallahu ahad. Allah itu satu menyatukan. Kul huwallahu ahad. Maka Allah itu kenapa? Gak milih-milih nyayangi ini, nyayangi itu. Enggak. Sayangi semuanya. Kalau kalian ngerti hukum Allah. Allah itu selalu memberikan penyayangan pada seluruh makhluknya. Apapun itu. Tadi semua. Karena semuanya berisi energi Tuhan. Tergantung energi mana yang kau dekati. Maka disinilah sahabat yang harus dipahami. Jadi bahasanya sekali lagi. Jadi kalau ada pohon kelihatan, kalau kita lihat secara ini, hanyalah poton dia. Atau kata Abah juga, kalau ada seorang mikul, ada dua tanggungan dan kamu, itu sebetulnya hanya poton yang bekerja. Lari ke sana, yang mikul dia, yang dipikul dia. Poton itu. Allah gitu tadi semua kata apa juga. Adapun wujudnya itu Muhammad tadi, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rupaku Adam. Nah, itu. Nah si Adam itulah yang selalu menjaga identitas. Maka inilah kita di alam dunia ini harus mau melepaskan identitas. Jangan berpegang pada saya. Nah inilah hukum kata Abah tentang bagaimana yang disebutkan dengan kuantum itu pada saat engkau sudah merasakan we are one. We are one.
kamu terbebas. Kalau ibaratnya kata Abah, ini botol yang airnya sudah Abah tumpahkan di danau. We are one. Maka di situ kamu butuh syarat kata Abah juga. Kamu harus bebas dari penyakit kulit. Kata Ayub. Karena selama kamu jaga identitas, wah ini saya botol, nah, gitu. Saya gelas, maka diadu terus. Semua. Karena secara hukum fisikanya adalah yang disebutkan adalah Permians adalah selalu menjaga teritori. Kata kebo, nih kebo nih. Saya kebo, saya bangga sebagai kebo. Kata singa, saya singa loh. Kata batu, saya batu. Kata bangunan, saya bangunan. Padahal sesungguhnya semuanya itu dalam satu frekuensi. Hanya poton-poton yang kemudian dikantongi oleh Permians yang disebut Nur Muhammad, wujudku, gitu. Rupa apa namanya, nama zatku Allah yang selalu menyatukan, satu, ahad, kanallahu syai'amah wa huwa ana ma'alaikan. Kemudian di tengah-tengah itu ada seperti dikantongin batas, inilah si botol. Pada saat air itu dikantongin, tadinya air samudra, kamu masukin, inilah yang disebut dengan Permian. Apalagi kalau sudah ada mereknya Aqua, ada lagi Ades, nah itulah identitas muncul. Saya Ustadz, saya Kiai, saya Mama, saya Buya. Tadi diketawain sama si air. Aduh ini orang-orang on. Tadi semua ya. Karena kalian nggak ngerti hukum alam. Tadi semua. Ya. Pada dasarnya dia adalah sang kehadiran itu selalu menyatukan. Maka seperti hari ini. Kenapa hari ini teknologinya semakin canggih? Sekarang Abah ditonton oleh beberapa negara. Kenapa bisa nyambung? Ada gambar Abah. Kalian asik nonton sambil ngopi. Abah bicara di sini jauh dari semua. Karena pada dasarnya yang kosong ini isi. Ada gelombang elektromagnetik yang dia itu adalah poton atau yang sudah nyatu jadi boson satu kesatuan. Adalah sesungguhnya we are one. Satu udara, satu napas, satu hidup. Sebenarnya. Tapi kemudian setiap orang itulah akan berada pada botolnya. Maka kata Abah, kalau kamu ingin kuantum, pecahkan botolmu itu. Kalau kamu gula, leburkan kamu itu. Supaya kamu masuk ke dalam lautan manis. Kalau kamu garam, luruhkan dirimu. Supaya kamu masuk pada lautan asin. Kalau kamu air, leburlah. Jangan menjadi minyak. Karena selama menjadi minyak itu, kenapa minyak itu hukum alam tidak pernah bisa bersatu. Itulah hukum tarik menarik sahabat. Atau hukum tolak menolak di alam ini. Tadi semua ya. Jadi pada dasarnya pada manusia itu, lihat kenapa keberhasilan mereka-mereka yang di sana oleh kalian sebut kafir itu. Karena mereka mengerti hukum ini. Nggak usah tadi. Nggak usah baca sholawat. Karena menyadari tentang semua ini Muhammad sholawat udah. Kamu ngomong sholawat tapi tidak menyadari. Sama aja bohong. Tadi semua. Kamu baca nasi tapi nggak ketemu nasi. Ya kamu kayaknya lapar. Mereka nggak nyebut nasi. Nggak nulis tulisan nasi lagi. Tapi mereka bersama nasi terus. Kenyang. Ini realita. Nggak tadi. Ada af'al, ada asma, ada sifat, ada zatnya itulah. Yang menyembuhkan itu bukan tulisan Dr. Saprudin. Dr. Saprudin ahli syaraf. Kamu nggak bisa berobat di pelang tulisan Dr. Saprudin. Tapi harus ketemu dengan orangnya. Walaupun kamu nggak usah nanya lagi dia asal ketemu orangnya. Kamu Dr. Saprudin? Nggak usah. Kalau udah ketemu. Tadi semua. Maka itulah kata Nabi, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Orang hanya tahu nama tadi semua tadi, tapi nggak tahu barangnya kafir. Kafir itu bukan tadi tertutup, tidak mampu menemukan, tidak mampu. Tulisan gula bukan gula. Kamu dikirin kayak bang gula, nggak ketemu. Manis.
Tadi semua. Tulisan garam bukan garam. Disebut garam juga bukan garam. Tadi semua. Maka pada saat kau ketemu dengan garam, leburlah. Oh, ternyata si asin garam itu. Inilah bahwa iman itu harus ada bukti, bukan ucapan. Maka inilah sahabat tentang hukum alam. Jadi sekali lagi, kalau ada dua orang sedang mikul benda, kalau dilihat secara diperkecil, sebetulnya hanyalah atom-atom yang mana digerakkan oleh foton. Foton itu Allah, gitu. Yang mikul ternyata Allah, yang dipikul juga Allah, tapi dibentuk oleh Muhammad dalam rupa Adam. Hanya itu sebetulnya. Maka sudah dikatakan, kita 40 triliun sel, setiap sel ada inti sel, setiap inti sel ada atom, tiap atom ada elektron, proton, neutron. Sebenarnya diri kita itu 99,99% kosong. Karena sesungguhnya yang menggerakkan itu hanya foton. Nah, kalau kamu sudah mampu adalah menyaksikan pada saat manusia itu mau bergerak, maaf ya, kalau Abah ini suka nonton, ternyata orang itu sebelum bergerak, yang bergerak itu tulang ekornya dulu. Ada kayak semacam remote di tulang ekornya. Tek, tek, baru orang itu gerak. Ini kita ini ada remote control sebenarnya. Cuma kamu rasanya kayak kamu aja yang gerak. Semua. Inilah tadi semua. Jadi sekali lagi, hakikat pada saat kata Allah, Allahu mubtada, Allahu adalah boson, gitu, yang selalu menyatu dan satu, we are one, connected. Kita satu udara, kita satu nafas, kita satu ruh, bahkan satu hidup. Maka ingin kembali pada dia, lepaskan pengakuan pada botolmu, tumpahkan air bohong, jiwa kepalsuanmu. Dan inilah yang bernama Muhammad yang membatasi kamu, yang selalu menjaga tarik menarik atau tolak menolak. Kamu saat ini akan ditarik, pada saat kamu tidak suka kamu akan ditolak. Maka pada saat kamu melamar ada yang ditarik, ada yang ditolak. Jadi kalau kamu ditolak, sebetulnya frekuensi kamu nggak sejalan dengan frekuensi perusahaan itu. Kalau usahamu gagal, sebetulnya frekuensi kamu nggak pas. Ada frekuensi yang lebih pas buat kamu sebenarnya. Itulah kalau dalam hikam, sungguh bodoh orang melakukan satu perkara yang tidak ada buat frekuensi dia. Dia tidak ada. Kamu nyari perambos di frekuensi 44,7, maka akan ketemu radio Sanjaya. Nah, gitu. Tapi kalau kamu ketemu dengan 102,2, baru pindahkan saja. Inilah radio Prambos. Tuh. Coba bayangkan. Bisa seperti itu kan? Inilah gelombang. Ternyata ini penuh dan Tuhan pun sama. Dari mulai infrasonur sampai pada ultrasonur. Betul. Tuhan itu ada di aras yang paling tinggi, di Sidroh al-Muntaha, di penghujung perjalanan, wa ana ila rabbikal muntaha. Adapun cahaya yang ke sini adalah cahaya yang paling rendah. Semakin jauh dari dia ke bumi ini, cahaya fisik, maka tadi makhluk fisik ini makhluk yang paling jauh. Maka tadi paling rendah. Berarti kalau paling rendah pada infrasonur, maka tubuh kita ini sejalan dengan binatang. Maka kalau ulaika kala an'am balhum adol. Tadi semua. Maka Abah sudah dalam buku Abah dituliskan tentang ada manusia yang lebih buruk dari binatang. Tadi semua. Ya. Karena binatang itu lebih mengerti. Dia lebih mengerti siapa Tuhannya. Tadi semua. Walaupun dengan insting tanpa rasa, binatang itu mengerti, sahabat. Ya. Baik sahabat. Jadi intinya pada dasarnya dunia ini hanya tentang foton, boson, dan fermion. Fermion yang selalu, oh itu bangunan itu fermion. Tapi bangunan itu dengan Abah ada koneksi. Ada udara yang nyatu sebetulnya. Itulah yang disebut dengan boson. Yang menyatukan. Tadi semua. Ya. Ternyata setiap alam ini adalah. Cahaya itu bisa berkelompok pada satu titik. Maka pada orang yang sudah menjadi cahaya Allah. Cahaya itu ngumpul besar pada dia.
Maka pada saatnya banyak orang tahu, itu bukan dia tahu sebetulnya. Tapi cahaya Tuhan sedang terkonsentrasi pada cahaya dia. Karena sifatnya foton itu bisa menyebar gelombang partikelnya atau bisa menuju pada seseorang. Itulah yang disebutkan adalah avatarnya Tuhan. Yang lama disebut nabi, disebut rasul, itulah avatar. Perwujudan dari cahaya Tuhan. Mewujud. Maka tadi, kalau Malikinas, rajanya manusia, pasti harus manusia. Tapi manusia yang jadi perwujudan avatarnya Tuhan. Robbinas, Robnya manusia, manusia. Maka tadi kenapa ada bahasa man robbuka, tuh siapa man, tuh yang sudah menjadikan perwujudan daripada cahaya itu. Maka mari kita cepatkan, ada 10 menit tentang ada 12 hukum alam yang sudah Abasi pernah jelaskan. Hukum tarik menarik, hukum tolak menarik tadi, karena hukum benda itu kayak laki-laki dan perempuan tarik menarik. Atau misalnya tadi ada kasus yang lain, perempuan ditarik perempuan. Sekarang ada laki-laki ditarik laki-laki. Ini adalah hukum menyimpang di alam. Dan pada saat hukum sudah menyimpang di alam, maka terjadilah alam bencana. Karena kamu sudah berbenturan dengan hukum alam itu sendiri. Seperti kamu memaksakan mendidihkan air di perisan. Tadi semua. Maka terjadilah. Tadi semua. Atau kamu ingin nonton TV, tapi kamu colokkan Magicom, kamu kapan mana gambarnya RCTI, tapi kamu di depannya Magicom. Nah, inilah kadang-kadang ketololan manusia sekarang. Padahal kamu sebodoh apapun. Maka tadi dengan Tuhan tuh gak perlu pintar sebetulnya. Lebur pada dia. Asal benar colokin tuh Magicom. Asal jangan rusak Magicomnya. Itulah jiwa. Maka tadi yang disebut jiwa itu segala apa yang jiwa. Nafs. Tapi kalau yang disebutkan boson itu ruh. Kesatuan. Satu ruh. Satu Ahmad. Yang datang dari Ahad cipratan. Satu Ahmad yang menyiprat semuanya. Awwalu khalaqallahu ruhi, awwalu ma khalaqallahu nuri. Nuri, ruhi, dari ruh itulah terpancar seluruh. Dari semua. Dari gardu masuk ke situ, masuk ke rumah, terpancarlah ke TV, ke ini, ya sama aja. Tapi setrum yang sama. Dan pada setrum itu ada gelombang elektromagnetik. Ada elektrolistrik, magnet. Berlaku di sini. Maka inilah kita bisa nonton TV, bisa live. Bisa sekarang ini zaman digital. Tadi semua. Kirim duit cukup aja di sini. Cing. Pinatur rekening tuh. Cing. Duit tuh. Transfernya cukup di HP aja. Cing. Duit. Di banknya langsung rubah tuh angkanya. Seret. Coba. Kamu gak pernah mikir kayak begitu tuh? Canggih kan tuh?